Halo Pedikers, maraknya terjadi perselisihan di era ini membuat banyak negara-negara di dunia turut bersimpati. Tak jarang di antaranya ada yang ikut andil dalam menyelesaikan konflik yang tak kunjung mereda. Peperangan yang terjadi juga melibatkan negara-negara benua, misalnya NATO. Boleh dikata organisasi ini dihuni oleh negara Eropa. Tapi seperti apa kekuatan militer Eropa versus Asia? Apakah kekuatan militernya seimbang atau justru tak selevel? Cari jawabannya di tayangan berikut. Mari kita bongkar. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, yuk kita bahas seputar negara-negara yang masuk ke dalam benua Eropa. Seperti yang kita ketahui bersama, jika NATO dihuni oleh negara-negara Eropa, tapi tidak dengan Rusia. Negara ini bukanlah anggota NATO, dan Rusia bertolak belakang dengan NATO dan telah mendirikan organisasi sendiri yang disebut dengan nama CSTO di bawah pimpinan langsung Rusia. Untuk itu kita akan tetap memasukkan Rusia ke dalam benua Eropa, meski negara ini tak bersahabat dengan negara-negara di benua biru ini. Oke, sekarang kita akan melihat negara-negara yang menghuni posisi teratas dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Nah, info kali ini dikutip dari laman Global Firepower atau yang disingkat GAP. Tapi kita akan mengambil negara yang menghuni 10 besar saja ya, Pedikers. Jadi negara dengan kekuatan militer terkuat ditahtai oleh Amerika Serikat. Berhubung kita hanya membahas negara-negara benua Eropa dan Asia saja, maka Amerika dan Brasil tidak masuk kategori. Namun harus kita akui kalau Rusia sebagai negara Eropa menduduki urutan kedua, membuntuti Amerika sebagai saingan terberatnya. Selain Rusia juga ada negara Prancis di peringkat ke-7, menyusul Inggris yang berada satu peringkat di bawah Prancis. Untuk Asia ada sedikit kejutan di Pedikers, ternyata ada 5 negara yang menghuni daftar militer terkuat di dunia. Negara-negara ini adalah China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Menariknya dari keempat negara Asia ini mereka berturut-turut menempati daftar Global Firepower, atau China di peringkat 3, India ke-4, Jepang ke-5, dan Korea Selatan berada di urutan ke-6. Hebat banget bukan? Sedangkan negara Pakistan menempati posisi ke-9. Jadi untuk kasus ini, Asia lah yang keluar sebagai pemenangnya. Next, kita akan melihat jumlah personil aktif antara Eropa dan Asia. Jika tadi Amerika yang memimpin, kali ini negara-negara Asia yang mendominasi daftar personel militer aktif terbanyak di dunia. Ya, setidaknya ada 7 negara dan China menduduki peringkat pertama dengan total militer aktif 2 juta personil. Posisi kedua disusul oleh negara India dengan jumlah militer aktif sebanyak 1.450.000 personil. Untuk Eropa hanya ada satu negara yang masuk ke 10 besar, yaitu Rusia berada di ranking 5. So, anggota militer aktif yang dimiliki negeri beruang putih ini sebanyak 850.000 personil. Well, dari segi jumlah personil militer aktif tentu Asia unggul jauh dibanding Eropa. Salah satu faktornya adalah tingkat populasi. Mungkin kita telah mengetahui bersama, kalau beberapa negara di Asia memiliki jumlah penduduk yang banyak, seperti China, India, Pakistan, dan tak ketinggalan negara Indonesia. Sekarang mari kita lanjut ke armada udara. Sektor lini udara ini memang menjadi pusat perhatian oleh sejumlah negara. Tak lain karena perannya yang sangat penting. Maka bukanlah hal yang baru kalau semua negara di dunia ini saling berlomba-lomba dalam melengkapi sejumlah alutsista di udara. Ngomongin soal pertahanan udara, ternyata Rusia kembali mengungguli negara-negara Asia dengan menempati posisi kedua. Tapi, jika kita melihat dalam daftar 10 besar, negara Asia juga bertengger di posisi ini, seperti China, India, Korea Selatan, Jepang, dan Pakistan. Setidaknya Asia diwakili kelima negara ini. Sedangkan Eropa, selain Rusia juga ada 2 negara tambahan yang berada di urutan 9 serta 10, yaitu Turki dan Prancis. Jika total kekuatan udara antara Asia dan Eropa, tentu jumlah pesawat tempur Asia lebih banyak. Berarti Asia lah yang merajai armada udara. Berikutnya kita beralih ke armada darat.
Sektor militer ini juga tak luput dari perhatian negara. Salah satu negara yang tak tertandingi alutsistanya di sektor darat adalah Rusia. Tercatat negara ini memiliki 12.420 unit tank, 30.122 kendaraan lapis baja, 7.571 artileri derek, 6.574 artileri gerak, dan 3.391 unit proyektor roket. Nah, tak cuma unggul dari segi kepemilikan alutsista saja, Rusia juga tak terkalahkan dengan kekuatan nuklirnya saat ini. Diketahui Rusia telah memiliki nuklir sebanyak 6.257 unit. Tapi disayangkan, kita berbicara satu negara saja, melainkan semua negara di Eropa. Jika kita tidak menggabungkan semua alutsista yang ada di Asia, tetap saja Asia lah yang unggul di armada darat. Oke, mari kita lanjut ke armada laut. Nah, untuk sektor militer ini lagi-lagi China yang menjadi negara terkuat di dunia. Negeri tirai bambu ini sukses mengungguli negara-negara kuat lainnya seperti Amerika dan Rusia. Dan yang lebih mengejutkan, dalam peringkat teratas 10 besar ada 6 negara Asia yang masuk daftar ini, termasuk negara kita. Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan pencapaian alutsista laut sebanyak 296 unit. Luar biasa ya, Pedigers. Dengan torehan ini, Asia kembali menguasai kekuatan militer di sektor darat. Tapi ada satu hal yang sangat membedakan antara Eropa dan Asia. Mungkin kita semua telah tahu, jika Eropa dikenal sebagai negara-negara maju. Ya, mulai dari segi infrastrukturnya, lapangan pekerjaan, teknologi, dan masih banyak lagi. Sedangkan di Asia 95% dihuni oleh negara-negara berkembang. Selebihnya, ada juga beberapa negara yang telah maju menyerupai negara-negara di Eropa seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Singapura. Hal ini tentu berdampak dari segi anggaran militer. Untuk negara militer yang memegang dana pertahanan terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Tapi tak disangka, China sukses menyalip Rusia dengan berada di urutan kedua. Dan 10 tingkat teratas, kembali beberapa negara Asia masuk ke daftar ini, seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Berarti ada 5 negara ya, Bedigers. Sedangkan Eropa hanya diwakili 3 negara saja, yaitu Rusia, Inggris, dan Jerman. Namun hasil perbandingan ini belum bisa kita sebut kalau Asia lah yang unggul daripada Eropa. Mengingat kita hanya mengambil negara-negara peringkat tertinggi saja. Apalagi jumlah negara Eropa dan Asia. Sama-sama banyak, yaitu ada 48 negara. Tapi silahkan komentar di bawah ya, Bedigers. Menurutmu mana yang lebih unggul? Dari segi kekuatan militer, apakah Eropa atau Asia?